Yang pertama, struktur jepit-jepit dengan beban 80 kN seperti itu ya. Kalau balok ABC ini dianggap sebagai satu elemen, maka struktur ini kinematis tertentu. Jadi kita tinggal baca saja di tabel akan dapatkan reaksinya ya. Karena tidak ada derajat kebebasan di A maupun di C ya. Tapi soalnya menghendaki balok ABC ini dibuat menjadi dua elemen AB dan BC, sehingga di B itu ada sambungan antara elemen AB dan BC, ada dua derajat kebebasan, satu vertikal, saya gambar agak ke atas biar tidak tumpang tindih, ini nomor satunya, dan satu lagi rotasi ya. D nomor 2-nya begitu. Karena ini balok tidak ada beban horizontal, maka perpindahan horizontal sudah pasti 0. Jadi kalau begini ceritanya, maka struktur primernya akan satu bagian AB, satu bagian lagi BC ya. Ini mestinya sudah sangat familiar sekarang. Sudah kuliah 2 kali dan mengerjakan satu set PR, mestinya ini sudah sangat biasa bagi Anda. Dan tidak ada beban yang bekerja pada bentang AB dan BC. Jadi kalau derajat kebebasannya seperti ini, F-nya mestinya adalah 80 ini searah dengan D1, tapi berlawanan, jadi ini minus 80 dan 0. Sedangkan di sini, karena tidak ada beban yang berada di bentang AB maupun BC, F0-nya akan 0 semua. Ya. R0-nya juga 0 semua. Ya. R0-nya kalau Anda hitung RA, MA, RC, MC, begitu ya. RA, MA, RC, dan MC. Ya, ini 0 semua juga. Begitu ya. Setelah itu baru kita terapkan, ini mungkin agak detail aja, tapi tidak kita hitung angkanya ya. D1 sama dengan 1, kita terapkan, maka perpindahan vertikal di titik B diberikan, jadi bagian AB yang tadinya begini, sekarang naik sebesar 1. Nah, ini mungkin deformasinya begitulah ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, agak kelihatan lah. Ini 1, kemudian bagian BC-nya juga demikian. Tadinya begini. Tuh. Ini naik sebesar 1, ini BC, lalu reaksi-reaksi kita baca di tabel. Ini kemana nih? Arahnya kebalik. Yang ini vertikalnya ke sana, ini ke bawah, ini ke sana, dan ini ke sini. Sedangkan ini ke sana. Ini gini yang momennya begitu ya. Nilai-nilainya kita baca di tabel. Nama variabelnya kita bandingkan dengan posisi derajat kebebasan yang ada hanya vertikal di B dan rotasi di B. Jadi ini mestinya K11, ini juga K11, ini K21, ini K21. Dan yang tersisa itu reaksi ya. Ini RA0, ini RA1 maaf. RA1, ini MA1, RC1, MC1. Ya. Kemudian dilakukan yang kedua, D2 sama dengan 1-nya. D2 sama dengan 1, D2 itu adalah rotasi. Jadi bagian AB yang tadinya begini, kemudian dia mengalami rotasi sebesar 1. Demikian ya. Sehingga deformasinya mungkin begitulah ya. Itu. Dan kita baca di tabel akan ada reaksi berupa momen yang begini dan itu ya. Nilai-nilainya Anda baca di tabel, variabelnya sama seperti tadi. Oh, ini baru AB, BC-nya juga demikian. Ini berputar sejauh 1, lalu itu.
itu ya. Akibatnya ada momen dan reaksi seperti itu ya. Nilai-nilainya kita baca di tabel, sedangkan variabelnya kembali yang merupakan arah yang sesuai dengan derajat kebebasan hanya vertikal di B dan rotasi di B. Jadi ini mestinya K21. K21, yang ini adalah K22, dan yang ini juga K22. Ya. Sisanya R2 ya, RA2, MA2, RC2 dan MC2. Nah, dengan demikian semuanya sudah komplit. Dari sini kita dapatkan matriks K dari dua gambar ini dan matriks R, kemudian selesaikan persamaan keseimbangan dan tentukan reaksi ya. Jadi dari sini K kali D-nya sama dengan F kurang F0 dan kita akan dapatkan D ya. Kalau D sudah didapatkan, Anda diminta menggambarkan sketsa deformasi. Nah, tergantung kemana arahnya ya. Kalau vertikalnya kemungkinan besar ke bawah ya, jadi di titik D itu perpindahannya akan ke bawah sini. Begitu. Rotasinya tergantung. Kalau rotasinya positif berarti di sini dari horizontal berputar berlawanan putaran jarum jam. Tapi kalau negatif dari horizontal berputar searah jarum jam, sepertinya sih mungkin masih negatif ya, mungkin ya. Mungkin masih begitu, jadi ininya begini. Ya. Kurang lebih sketsa deformasinya. Yang bisa kita ketahui memang hanya yang di sini ya. Hanya di sini. Turun berapa dan rotasi berapa. Ini kita ketahui 0, itu juga kita ketahui 0, baik perpindahan vertikal maupun rotasi, sehingga yang lainnya kita bisa sambungkan saja ya, sehingga kita dapatkan sketsanya ya. Nah, selanjutnya reaksi R itu adalah R0 yang ini. R0-nya kebetulan 0. Jadi ditambah dengan R kecil yang kita peroleh dari dua gambar yang di bawah ini, dikalikan dengan D yang diperoleh. D-nya dari sini tinggal dimasukkan. Kita dapatkan reaksi, selanjutnya ada gaya dalam. Ya, gaya dalam Anda tinggal buat potongan atau langsung gambarkan dari gaya-gaya yang terlibat juga harusnya tidak ada masalah ya. Jadi gesernya konstan karena tidak ada beban merata, hanya loncat waktu ada gaya 80 kN itu. Momennya berarti hanya linear ya. Itu yang pertama. Nah, yang lain strukturnya diganti, tapi pola penyelesaiannya tetap seperti ini. Jadi saya berikan ilustrasi singkat saja masing-masing. Kalau ada beberapa di antara problem ini yang Anda ingin kita bahas lebih dalam, ya silahkan disampaikan yang mana misalnya ya. Sehingga nanti saya perpanjang analisisnya. Yang kedua itu begini ya. Juga dua elemen AB dan BC, tapi tumpuannya yang satu roll, yang satu bebas. Ya. Sehingga di sini ada derajat kebebasan rotasi, ini dia nomor 1. Kemudian di ujung ini ada 2, D2, dan rotasinya di nomor 3. Ya. Jadi bedanya hanya ini dengan yang tadi. Struktur primernya mirip. AB dan BC, hanya panjangnya dan identitasnya mungkin berbeda. Oh, sama-sama EI semua ya. Jadi yang beda hanya panjangnya dan beban yang bekerja padanya ya. Sehingga kalau di sini F0-nya ada ya. F0 dan R0-nya ada di sini. Oke. F-nya sendiri ada ini, gaya yang vertikal ini searah dengan nomor 2, jadi nanti F-nya 0
berapa nih? Gaya vertikalnya 40, jadi ini minus 40, 0. Gitu ya. Yang ini Anda tinggal baca di tabel reaksinya. Kemudian karena ada 3 derajat kebebasan, ya kita terapkan satu persatu. D1 sama dengan 1, itu mirip seperti ini nanti. Ya. Karena kan yang berotasi B-nya. Lalu D2 sama dengan 1, itu mirip yang di sebelah sini tadi, yang sudah dihapus. Tapi hanya bagian BC saja. Karena kalau D2 dan D3 sama dengan 1, bagian AB nggak ikut-ikut. Jadi hanya bagian BC saja. Ada perpindahan vertikal 1 di ujung C-nya, kemudian rotasi di ujung C, di gambar yang mirip seperti ini. Tapi BC misalnya begitu. Lalu Anda tinggal cari nilainya, masukkan ke variabel yang benar, persamaan keseimbangan, lalu cari reaksi. Ada sketsa deformasi juga, ya sketsa deformasi tinggal di sketsa saja, tergantung dari nilai rotasi yang diperoleh. Kalau positif artinya begini di B, kalau negatif ke bawah, ya tinggal lihat aja. Kemudian ini juga begitu. D2-nya kalau negatif berarti ke bawah. Kalau berputarnya positif ya berlawanan putaran jarum jam. Kalau negatif searah jarum jam. Nomor 3 juga begitu. Nomor 3 juga 3 derajat kebebasan dan 2 elemen. Tapi strukturnya agak berbeda. Ini mirip dengan apa yang saya berikan di contoh ya. Ada beban meratanya. Dan ada beban terus pusatnya begitu ya. Derajat kebebasannya semua rotasi, D1 di A, D2 di B, dan D3-nya di C ya. Jadi polanya sama, struktur primernya begini lagi. Nah, bebannya satu merata, satu terpusat. Anda tinggal baca dari tabel, kemudian taruh di variabel-variabel yang sesuai. Kalau di sini hanya momen-momennya yang masuk nih yang ke F0 ya. Karena derajat kebebasannya rotasi semua. Gaya-gaya vertikalnya masuknya ke reaksi. Nah, setelah itu satu persatu terapkan perpindahan satu satuan, kita dapatkan K dan R kecil semua ya. D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 1, dan D3 sama dengan 1. Itu yang struktur balok ya. Nah, struktur frontal sebenarnya tidak ada bedanya, hanya strukturnya lebih besar begitu ya. Yang nomor 4 itu mirip dengan yang 2 ini, hanya tumpuannya dan strukturnya agak dimodifikasi jadi begini. Begini ya, kalau tadinya dibagi di nomor 2 hanya ada balok yang horizontal, sekarang ada balok plus kolomnya ya. Di A, B, C, D. D-nya sendiri tidak punya derajat kebebasan, jadi derajat kebebasannya masih sama dengan yang tadi ya. Kalau ini punya 3 derajat kebebasan, ini juga punya 3 ya. Karena perpindahan aksial diabaikan ya. Jadi ada rotasi di sini D1, D2, D3. Struktur primernya akibat beban sama persis dengan yang ini, tapi ada tambahan kolom ini. Ada tambahan kolom BD-nya ya. Jadi AB dan BC-nya seperti yang ini. Ini AB, BC. Lalu BD-nya seperti yang digambarkan di sini. Akibat beban luar tidak ada perbedaannya, jadi F0-nya masih sama dengan yang tadi mestinya ya. R0-nya juga ada tambahan reaksi di D, tapi 0 semua mestinya. Gitu. Kemudian diterapkan persamaan perpindahan satu satuan. Nah, akibat D1 sama dengan 1, nanti selain AB dan BC, BD juga ikut ya. Yang ini nanti berputar berlawanan putaran jarum jam seperti itu misalnya. Satu nanti deformasinya akan begini. Lalu tinggal dilihat di tabel reaksi-reaksinya dan dimasukkan ke matriks kekakuan dan matriks R. Itu yang nomor 4.
Nomor 5 dan 6 ini strukturnya sama, portal ya. Yang berbeda hanya derajat kebebasannya karena ada yang mempertimbangkan perpindahan aksial, ada yang tidak ya. Yang nomor 5 semua dimasukkan dulu gitu ya. Jadi Anda mengerjakan semua dulu, kemudian pas yang nomor 6-nya dipilih hanya sebagian saja ya. Dan ini sudah sempat saya ilustrasikan di kuliah yang lalu ya. Jadi kalau semua diperhitungkan mestinya ada D1 di sini. D2 dan D3, ada 3 perpindahan di B ini. A-nya jepit tidak punya perpindahan, B-nya punya 3 perpindahan, C juga punya 3 dan D tidak punya. Jadi ini ada D nomor 4, D nomor 5 dan D nomor 6. Beban merata bekerja di sini agar tidak tumpang tindih, tidak saya gambarkan saja. F-nya hanya ada dalam arah D1 ya, ada gaya horizontal di sini. Ada gaya horizontal sebesar 50 kN ya. Sehingga F-nya nanti kalau untuk yang ini dalam arah D1 ya. Jadi ini 50 terus 0 semua yang lain. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kemudian struktur primernya ya, AB dijepit, BC dijepit dan CD dijepit. Yang ada beban pada bentangnya hanya yang ini. Jadi reaksi-reaksinya yang dibaca di tabel hanya 1. Ini saja yang dibaca di tabel. Reaksi vertikal ini nanti nomor 2 dan 5. Jadi ini F02, F05, F0 berapa ini? 3, F06. Ya. Semuanya F. Masuk ke F0. R0-nya 0 semua ya. R0-nya 0 semua. Kemudian tinggal diterapkan satu persatu perpindahan satu-satuannya. Kalau D1 sama dengan 1 berarti yang ini memendek, yang ini ke kanan, yang ini ke kanan. D2 itu ke atas, berarti ini memanjang, ini ke atas. 2 itu saja, rotasi juga AB dan BC. Dan seterusnya juga yang di titik C. Jadi polanya akan sama, hanya Anda punya 6 kali menerapkan perpindahan satu satuan untuk mendapatkan matriks kekakuan. Setelah itu tinggal diselesaikan. Nah, yang nomor terakhir, Anda diminta mengabaikan perpindahan aksial dan dulu sudah pernah diilustrasikan sedikit ya. Jadi kalau perpindahan aksial diabaikan, kolom AB tidak boleh memanjang atau memendek, maka D2-nya harus 0. CD juga begitu, tidak bisa memanjang atau memendek, D5-nya harus 0, jadi tidak ada lagi. Nah, BC itu bisa berpindah tanpa harus memanjang atau memendek kalau D1-nya sama dengan D4 ya. Jadi dua-duanya jadi satu derajat kebebasan yang sama ya. Nah, kalau nomornya ngikut yang 1 ya berarti ini juga ikut D1, lalu rotasi ini D2 dan D3 ya. Tinggal ini D1, kalau mau digambarkan lagi di sini boleh saja D1 biar nggak lupa. Terus D2 dan D3 ya. F0 vektor F-nya tinggal 3. Yang 50 kN tetap berada di nomor 1 karena searah dengan D1 ya. Nah, begitu. Kemudian kalau kita pasang akibat beban, begini. Nah, yang vertikal ini tidak lagi F0 tapi reaksi ya. Nah, Anda bisa tulis sebagai RB dulu di sini, RBY dan RCY. Tapi nanti di akhir RB ini karena di B tidak ada tumpuan, RBY itu pasti nanti perginya ke A ya. Jadi RAY ya, yang ini. RCY ini nanti perginya pasti ke RDY. Tinggal dijumlahkan saja dengan reaksi yang kalau dalam proses ini ada RAY nilainya, nanti ditambahkan dengan RBY ya. Ini 0 masih ya. Begitu. Yang ini yang F02
dan yang ini yang F03 yang kanan. Kemudian perpindahan satu satuannya hanya yang dalam arah D1, D2, D3 ini, yang lain nggak usah karena diabaikan.